Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Tresna Wulandari, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung, kelompok 4, angkatan 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map yang saya buat, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelum kita ke wawasan kebangsaan, kita harus tahu dulu sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pemuda nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I, dan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumahi Siharada, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan kemudian terbentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah kita mengetahui sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, kita harus tahu apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi masyarakat aman, adil, makmur, dan sejahtera. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila yaitu sebagai ideologi negara kita. Kemudian Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian NKRI. Ada 4 identitas negara, yaitu lambang-lambang negara. Yang pertama yaitu bendera. Bendera negara kita yaitu bendera merah putih. Kemudian lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Dan kemudian yang keempat yaitu bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya kita bahas nilai-nilai bela negara. Sebelum ke pengertian bela negara, kita harus tahu dulu sejarah bela negara. Hari Bela Negara ditetapkan dengan keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik perseorangan maupun kolektif, dalam menjalankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia
dan negara dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman pada era reformasi diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi baik alamiah atau hasil suatu rekayasa berbentuk fisik atau non-fisik berasal dari dalam atau luar negeri secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga, atau yang sudah nyata dalam membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Sementara dalam penyelenggaraan pertahanan negara, kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan non-militer secara optimal sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama yaitu cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Implementasi dan aktualisasi sehari-hari nilai-nilai bela negara harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian ada nilai-nilai dasar ASN, di mana ASN itu harus memegang teguh ideologi Pancasila, setia serta mempertahankan Undang-Undang 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat, menjalankan tugas profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan kemudian fungsi ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Demikian penjelasan dari saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat. Ditunggu subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.